pembentukan pengurus komunitas belajar. Adapun rancangan susunan acara, yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga arahan-arahan. Yang pertama dari kepala sekolah, kemudian acara yang keempat pembentukan pengurus komunitas belajar, yang kelima warna sari, dan yang keenam penutup. Masih adakah yang mau ditambah, Bapak Ibu guru yang saya hormati? Susunan acara pembentukan pengurus komunitas belajar UPT SDN 9 Bituang. Acara yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Acara yang kedua yaitu doa yang akan dibawakan oleh Ibu Yostina. Acara yang ketiga arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Acara yang keempat pembentukan pengurus komunitas belajar. Acara yang kelima warna sari, dan acara yang keenam penutup. Baiklah, kita melangkah ke acara yang kedua yaitu doa kepada Ibu kami bersih. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami kembalikan ungkapan syukur kami kepada-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah menjaga dan memelihara kami sampai pada saat ini. Bahkan kami boleh memberi waktu yang baik, boleh mengajar pagi ini. Itu semua bukan karena kuat dan hebat kami, namun semata-mata oleh karena anugerah kekasihan-Mu yang tidak pernah ada kesalahan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas waktu yang Tuhan beri bagi kami dalam menjalani hidup ini. Bapa di surga, saat ini kami akan lanjutkan kegiatan kami dalam rapat pembentukan komunitas SD Pali. Dan sebelumnya Bapa di surga, mari Tuhan Yesus Engkau tuntun dan sertai kami agar waktu ini kami boleh gunakan untuk doa dan kemuliaan-Mu. Berkati Ibu Kepala Sekolah agar mengindah dan akan memberi kami dukungan yang baik, agar memberikan kekuatan kesehatan yang cukup, agar kegiatan ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati anak-anak didik kami, agar mereka boleh tenang belajar dalam kelas, tanpa diri kami berkaitan kegiatan ini. Bapa di surga, berkati kami sepanjang kegiatan ini, biar terjadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Kita melangkah ke acara yang ketiga yaitu arahan-arahan kepada Ibu Kepala Sekolah. Ibu Kepala Sekolah kami persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera buat kita. Patut kita memberikan puji syukur kepada Tuhan karena kasih dan kemurahan-Nya lah sehingga pertemuan kita pada hari ini boleh kita lakukan itu karena semata-mata pertemuan Tuhan. Yang perlu saya sampaikan di sini bahwa sebenarnya komunitas belajar kita ini sudah ada, namun kita belum membuat pengurusnya. Iya, sebenarnya sudah ada, namun pengurusnya yang kita belum lengkapi. Sehingga pada pagi ini kita akan melengkapi komunitas belajar kita ini. Dan kita harus memberi nama, yaitu komunitas belajar Sitingguan. Jadi di dalamnya ini kita akan bertukar pikiran antara guru satu dengan yang lain,
dan akan juga kita tentukan salah satu waktu dalam 1 minggu, 1 hari, atau dalam 1 bulan berapa kali kita pertemuan. Jadi tujuannya kita bentuk ini adalah semata-mata kita akan tukar pikiran di situ, karena tiap di kelas kita masing-masing mempunyai masalah untuk menghadapi anak-anak kita atau cara belajar kita yang bagaimana, sehingga ini tujuannya yang kita membentuk. Dan ada juga orang lain mau bisa kita bergabung dengan mereka. Ya, kita akan upload di dalam PMM, sehingga di situ nama sekolah kita juga tercatat di pusat. Ya, itu adalah kita juga dituntut pada saat kami rapat di dalam bahwa setiap sekolah itu membuat komunitas belajar, dan setiap sekolah itu memberi nama lalu diupload ke pusat di PMM, sehingga sekolah kita juga ada di sana, dan guru-guru juga perlu membuka ID belajar yang telah kita dikasih. Begitupun juga kepada anak-anak kita. Ya, saya kira ini sangat penting buat kita, karena sekarang adalah dunia digital, jadi tidak ada alasan lagi bahwa kita tidak mau belajar dengan hal ini. Ya, jadi kita harus belajar semua, belajar bersama. Apalagi di sini kita mempunyai potensi-potensi yang luar biasa. Sudah ada guru calon penggerak 4. Jadi kita sangat bersyukur, semoga yang 3-nya ini lulus dan yang lainnya lagi berusaha untuk itu. Ya, jadi setelah juga ini kita akan penguatan mengenai disiplin positif di sekolah kita. Ya, yang akan disampaikan oleh guru penggerak kita pada saat ini, Ibu Kirsiana. Terima kasih ini untuk selalu mengingatkan kita, walaupun kita sudah melakukan, tetapi perlu juga menjadi penguatan lagi, seperti apa lagi yang akan kita lakukan. Ya, jadi mungkin sekian dari saya, nanti ditanya jawab baru kita berdiskusi bersama. Sekian, mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak ini. Terima kasih. Terima kasih arahan dari kepala sekolah. Kita langkah ke acara yang keempat, yaitu pembentukan pengurus komunitas belajar. Kepada Ibu Vinci kami persilakan. Kita akan membentuk komunitas belajar. Di hadapan kita sudah ada rancangan nama komunitas. Ini baru rancangan. Apabila masih ada masukan dari teman-teman, bisa diubah atau diperbaiki. Ini sudah rancangannya, komunitas belajar Situbondo. Kalau masih ada yang memberikan pendapat tentang nama komunitas kita, disilakan. Apa yang paling penting? Ya, jadi saya akan berbagi sedikit, bukan berbagi tapi semacam penguatan ya, karena sudah biasa dilakukan setiap hari di sekolah kita di sini. Hanya penguatan saja. Ya, tentang budaya positif. Adakah yang bisa paparkan atau yang bisa jelaskan sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu tentang budaya positif? Ada yang bisa bicara? Ada kan? Ya, terima kasih. Oke, deh kita siap. Bisa berbagi dan ada keinginan Kesempatan yang memberikan secara pribadi, sesuai pendapat saya tentang budaya positif itu adalah pertama dari hati dulu. Hati dulu yang positif. Untuk membudayakan
kan itu budaya itu artinya kebiasaan ya. Jadi ya dari dalam dulu. Jadi Itu dari hati dulu ya. iya dari hati. Relax aja ya. Iya, relax. Jauh dari hal-hal negatif. Kebiasaannya ya itu tadi dari dalam hati dulu, karena memang terkadang yang mempengaruhi budaya positif itu keadaan atau suasana hati kita yang mungkin ada masalah pribadi pun atau sekelompok, artinya dari luar kita bisa berdampak di tempat lain. Nah, sebenarnya bukan masalahnya di situ. Jadi budaya positif itu saja. Terima kasih. Menurut pendapat saya, budaya positif itu adalah di mana kita mampu untuk memahami kebutuhan dasar dari siswa, di mana dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti yang dikatakan Ibu tadi bahwa harus dimulai dari diri sendiri, kemudian penerapannya di situ seperti yang sudah dilakukan oleh Ibu Fungsi beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu. Di situ selain kita komunikasi langsung dengan peserta didik, kita mengetahui kondisi dan keadaannya. Di situ juga mereka diajar untuk bagaimana dalam mengantri. Ya, Bu ya. Kemudian budaya positif itu adalah seperti yang dikatakan Ibu tadi bahwa pembiasaan, seperti kita mengajarkan kepada anak-anak untuk bagaimana mengantri atau membuang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. Itu saja yang saya pahami sehubungan dengan budaya positif. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Tepuk tangan. Ya betul Pak. Hal-hal yang positif. Ya, kemudian yang kedua dari Ibu tadi bahwa itu sudah budaya 5S yang saya terapkan dulu. Ngantri di depan kelas itu adalah termasuk budaya 5S. Ya, baik, kita lanjut. Ini pertanyaan penting. Bapak Ibu bisa mengungkapkan pendapatnya, setuju atau tidak setuju. Yang pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu setuju atau tidak ya. Kemudian kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bisa juga tergantung posisi dan tempat yang kita memberikan penghargaan, karena penghargaan itu tidak mesti dalam bentuk barang, penghargaan jadi motivasi buat anak-anak untuk lebih belajar bahwa kelas 1 itu kan biasanya di kurikulum merdeka yang nanti nilai Pak Pia mungkin para mereka tanda tangan mereka selama ini saya memberikan angka kepada mereka ternyata mereka mendapatkan nilai 100 mereka sudah biasa saja sekarang, tetapi angka 100 itu saya lingkari bentuk log semangat. Jadi itu ada motivasi belajar anak-anak bahwa ketika kita sudah menulis, oh ternyata ada tanda log yang mau dikasihkan di buku. Jadi itu yang dikejar anak-anak di kelas saya sekarang, dapat log. Bukan berarti akan terjadi juga di buku kendaraan nanti tentang disiplin positif, nilai kebajikan, termasuk profil pelajar Pancasila masuk dalam nilai kebajikan. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Jadi seperti yang dikatakan penghargaan boleh saja, tapi yang lebih penting di sini adalah restitusi.
restitusi, bagaimana mengarahkan anak-anak dari menjadi salah menjadi benar, dari salah menjadi benar ya, itu restitusi. Ya, kemudian kita singkat saja ya. Sekarang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini yang sudah diutarakan tadi sebagian. Ini pernah dilakukan ini waktu kita IHT bersama dengan Pak Ilyas membuka tangan ya. Kita tidak perlu diulang lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Sudah bisa ya? Yang kepala tangan itu ini lagi. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ini ilusi ya. Ilusi guru mengontrol murid. Dikontrol. Ini ya. Ini responnya. Di sini teorinya di sebelah kanan. Jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Misalnya di situ kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi sama di dalam kelas. Kita biasanya menasehati anak-anak dengan TPTP bangkit. Ya. Yang mau diubah di sini bahwa memberikan nasihat kepada anak-anak itu dalam bentuk pertanyaan. Misalnya, mengapa kamu melakukan hal demikian? Apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Ya. Dan beberapa lagi ke bawah bisa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tentunya ini hanya bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ini menurut Dr. William Nasser. Ada beberapa di situ. Apa makna positif? Teori motivasi ada 3 bagian ke bawah. Kemudian 5 posisi kontrol dan kebutuhan dasar manusia. Memantau, manajer. Dan yang dituntut kepada kita adalah kita sebagai manajer, sebagai guru itu harus sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai penghukum pembuat rasa bersalah, bukan sebagai teman, bukan sebagai pemantau. Sesuai dengan kodrat alam dan kodrat samadi. Yang saya sudah lakukan menstabilkan identitas, validasi kebetulan dan menanyakan keyakinan. Misalnya anak-anak dipanggil ke kantor yang melakukan pelanggaran, misalnya datang terlambat ya. Kita akan memvalidasi identitas dulu, misalnya di mana kita mau memberikan wawancara kepada anak-anak kita, tempatnya, suasana yang tenang, bukan kantor atau bisa di pojok baca saja. Pokoknya suasana menyenangkan bagi anak-anak, karena ya di kuala tamat di kantor, maka dulu mau ke sekolah. Misalnya setiap orang punya kesalahan, ibu pun pernah melakukan hal yang sama ya. Misalnya terlambat ke sekolah, ibu pun pernah terlambat ke sekolah, masih di dalam kelas. Namun di sini kita akan mencari solusi bersama. Validasi, misalnya mengapa Jessica terlambat datang di sekolah? Karena menyusui. Menghindari hukuman. Kemudian mendapatkan imbalan tadi penghargaan. Mau melakukan belajar karena mau mendapatkan imbalan untuk menghargai diri sendiri berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Misalnya dimensi profil pelajar Pancasila itu
itu sudah tercantum di dalam keyakinan kelas. Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan saya mengenai arahan-arahan yang diberikan kepada siswa kita. Seperti dikatakan Ibu tadi bahwa bukan cuma ceramah terus. Yang biasa saya lakukan memang begitu. Tapi setelah kita belajar mulai dari Pak Elias pada waktu kita istilahnya training dan belajar di rumah sendiri, memang sudah disampaikan bahwa kita adalah guru sebagai penuntun, bukan sebagai menghukumi siswa kita. Tapi biasa saya lakukan itu menghukum dalam artian hukuman positif, bukan untuk menghukum menyakiti. Kemudian tadi katakan sebagai mengajar atau menuntun, ini memang kita biasa sudah lakukan. Cuma seperti dikatakan Ibu tadi bahwa sudah lama kita lakukan, cuma belum ada bukti bahwa kita ada daftar seperti kita laksanakan saat ini, daftar hadir, kemudian bentuk company itu belum ada. Kemudian sampaikan Ibu Damares tadi mengenai pemberian imbalan. Di sini juga saya sadari di kelas 1 dulu kebetulan ada barang yang saya bawa, saya berikan kepada siswa yang berprestasi. Ternyata di dalam kegiatan kita saat ini tidak dibolehkan pemberian barang kecuali seperti dilakukan Ibu Damares, tanda. Di sinilah saya sadari bahwa mungkin kegiatan istilah orang sekarang zaman now yang saya lakukan. Hukuman biasa saya lakukan, biasa saya cerita anak-anak, tapi ternyata ini adalah kelakuan keliru. Nah, anak-anak itu tidak boleh dibentak. Seperti beberapa pertemuan kita terima, anak-anak tidak boleh dibentak karena lama tersimpan di hatinya. Bahkan sampai tua masih teringat bahwa guru ini pernah membentak saya. Mungkin sekian dulu, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Ya, sungguh luar biasa penguatan yang diberikan oleh Bapak. Terima kasih sudah juga restitusi. Sudah disinggung tadi ya. Sementara merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga dapat kuasa memerintah diri sendiri. Oleh penghargaan. Ternyata dihukum oleh penghargaan itu saya kira tidak perlu ini ya, masuk hukuman atau konsekuensi. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat keseluruhan. Sesuatu harus terjadi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi telah. Mengapa harus keyakinan keras? Dan berapa hukuman atau konsekuensinya? Tidak. Oh, dikenal kesalahan banget. Yang mana yang termasuk keyakinan keras? Apa deh? Menggunakan pendalaman keyakinan keras. Mendapat kasih sayang dan rasa diterima. Itu penghukum, membuat orang merasa bersalah, pemantau, manajer. Kalau pemantau menghitung dan mengukur. Teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengadakan seharusnya ibu kecewa. Ini gimana Dale? Ya. Next. Ya. Sekian pemaparan dari saya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa belajar
Amin. Makasih. Ya, baiklah, kita masuk dalam acara penutup dan kita akhiri pertemuan kita hari ini. Demikianlah rapat kita dalam pembentukan pengurus komunitas belajar UPT SDN 9 Lingkuan. Apa janjinya kalau mereka mau ke sekolah? Bisa bersihkan dong SD. Ah? Pokok. Ano boy, kung na ito po. Aduh, udah kena cok. Kung na, ito mo mapadi. Bersihkan, bersihkan. Hindi. Sepakat rakat alam po hindi sekolah. Sepakat kami alam po hindi sekolah. Yung po, apa na po to? Tuhan siapa yang pengen belajar, bukan bisa belajar dengan baik. Kita juga guru makanya kami seperti mengajarkan yang baik. Tuhan ini. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Ya, oke. Tadi sudah berdoa ya? Sekarang Ibu Guru mau perkenalkan budaya positif ya. Dan tentunya anak-anakku sudah melakukannya. Misalnya sudah atur di depan kelas dengan budaya 5S. Tadi sudah atur di bawah, sudah apel ya. Masuk budaya positif. Dengan melakukan mendengarkan pengarahan dari Bapak Ibu Guru ya. Mungkin Ibu Kepala Sekolah ya. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan
Silakan dituliskan ya. Ya, silakan dituliskan di sudah yang sudah boleh dibagikan tempat. Yang suka boleh kembali ke tempat. Selamat siang, perkenalkan nama saya Kaida Baik Allah, kelas 6 dari UPT SDN 9 Bituang. Selamat siang, perkenalkan nama saya Marcella Sambatasi, kelas 6 dari UPT SDN 9 Bituang. Selamat siang, perkenalkan nama saya dari kelas 6 UPT SDN 9 Bituang. Perkenalkan nama saya Glenar Triar Sapangalo dari kelas 6 dari UPT SDN 9 Bituang. Kenalkan, nama saya Fridolin Gardian Misalayu dari UPT SDN 9 Bituang. Sangat senang, termotivasi, Sangat gembira. bersemangat. Penting, sangat penting.
Penting. Penting. Menumbuhkan rasa tanggung jawab. Karena menumbuhkan rasa disiplin. Karena rasa aman adalah hak setiap orang. Karena menciptakan suasana tertib saat belajar mengajar. Karena saling mengingatkan, mendukung, dan membantu